Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para mahasiswa UBSI. Hari ini kita melanjutkan pertemuan ketiga, yaitu dengan tema masyarakat informasi dan media komunikasi baru. Kemarin kita sudah membahas terkait tentang masalah media dan masyarakat. Ternyata media dan masyarakat ada keterkaitan atau ada hubungannya dalam menunjang pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam menghadapi perkembangan dunia yang sudah semakin modern pada saat ini. Di tema yang sekarang, yaitu tentang munculnya masyarakat informasi, menurut Johann Gutenberg, beliau menemukan mesin cetak modern, disusul penemuan radio oleh Marconi, telepon oleh Alexander Graham Bell, telegraf oleh Thomas Alva Edison, serta banyak lagi tokoh pionir lainnya. Tentunya kegiatan komunikasi dan interaksi antar manusia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Perkembangan demi perkembangan terjadi sedemikian cepat sehingga transformasi masyarakat dasar dari era masyarakat industrial ke era masyarakat informasi pada pokoknya telah selesai menjelang tahun 1930-an. Menurut Strouber dan Laros, beliau mendefinisikan terkait masyarakat informasi bahwa era masyarakat informasi merupakan suatu era di mana proses produksi dan distribusi informasi menjadi kegiatan ekonomi dan sosial yang penting di masyarakat, sehingga media merefleksikan status ekonomi masyarakat yang mengembangkannya. Misalnya, pengguna internet diasosiasikan dengan kalangan masyarakat tertentu. HP merek tertentu memiliki gengsi tersendiri, sehingga ada kasta-kasta tertentu di dalam penerimaan sebuah informasi di masyarakat tersebut. Istilah masyarakat informasi ini sudah ada pada sekitar tahun 1960-an, yang dimana masyarakat informasi ini berasal dari Jepang, dan konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Daniel Bell. Sehubungan dengan banyak bermunculannya sektor-sektor ekonomi berbasis informasi pada akhir era masyarakat industri tahun 60-an, yang mana proses produksi dan distribusi segala bentuk informasi, terutama berbasis teknologi komputer, yang telah menjadi sektor utama dalam perekonomian masyarakat pada saat ini. Masyarakat informasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru. Sehingga masyarakat informasi Indonesia ini merupakan perkembangan masyarakat Indonesia mengarah pada masyarakat informasi, baik industri media dan telekomunikasi merupakan salah satu industri yang mengalami perkembangan dengan pesat. Terbukti dengan pertambahan jumlah institusi media, baik stasiun TV, radio, surat kabar, dan majalah, baik nasional maupun internasional, regional maupun lokal, yang signifikan dari waktu ke waktu. Sehingga perkembangan inilah yang diharuskan kepada masyarakat untuk bisa siap menerima informasi-informasi yang terbaik untuk bisa diperolehnya melalui media-media massa yang pada saat ini sudah bisa berkembang pesat. Masyarakat Indonesia sebagai konsumen media merupakan pasar yang besar dan potensial,
Selain potensi dari jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya komunikasi dan informasi pun terus meningkat. Artinya, sebuah media ini menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk menyerap sebuah informasi yang mungkin bisa diperoleh dari media-media massa. Karakteristik masyarakat informasi itu menurut Van Caulenberg itu ada 4. Yang pertama, peningkatan yang sangat menonjol dalam proses produksi dan aliran segala bentuk informasi, terutama sebagai akibat dari murahnya biaya produksi. 2. Rendahnya biaya transmisi dan distribusi informasi juga semakin mendorong pesatnya pertumbuhan industri informasi. 3. Sensitivitas terhadap jarak geografis pun terus mengalami penurunan. 4. Kecepatan, volume, dan interaktivitas dalam berkomunikasi juga terus mengalami peningkatan. Artinya, masyarakat informasi sekarang ini sudah semakin baik dan semakin berkembang pesat untuk bisa memperoleh informasi-informasi yang penting untuk bisa diterima melalui media-media yang pada saat ini sudah berkembang dengan baik. Di antaranya adalah Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan yang lain-lainnya. Tren masyarakat informasi ternyata juga telah meningkatkan rasa saling keterikatan masyarakat, yang mana masyarakat semakin terdorong untuk menjalin hubungan sosial melalui jaringan media, sehingga secara bertahap hubungan tersebut akan menggantikan atau melengkapi jaringan sosial masyarakat ataupun menggantikan komunikasi tatap muka, sehingga lebih fleksibel masyarakat untuk bisa berkomunikasi dengan sahabat-sahabat yang di luar negeri maupun sahabat-sahabat yang ada di luar kota. Nah, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikembangkan oleh Marshall McLuhan bahwa sehubungan dengan jaringan sosial yang berkembang melalui media. McLuhan juga merumuskan untuk mengungkapkan pandangannya tentang suatu bentuk baru struktur masyarakat di mana media elektronik akan menghubungkan seluruh dunia ke dalam suatu sistem sosial, politik, dan budaya. Bentuk kategori media baru mungkin kita bisa melihat di slide. Ada 4 kategori yang menjadi objek utama untuk kita ketahui, yaitu di mana bisa dibedakan dari tipe penggunaan, isi, dan konteksnya. Yang pertama adalah media komunikasi interpersonal, yaitu meliputi telepon, ponsel, dan email. Karena secara umum isi pesan bersifat pribadi, hubungan antar partisipan mempunyai arti yang lebih penting daripada pesan yang disampaikan. 2. Media permainan interaktif, yaitu video games berbasis komputer dan berbagai permainan virtual yang menyerupai realitas pada dasarnya masih mirip dengan bentuk-bentuk lamanya. 3. Media pencarian informasi ini bisa diperoleh melalui internet, sehingga dari internet inilah manusia bisa mencari informasi-informasi penting terkait tentang perkembangan dunia pada saat ini. 4. Media partisipasi kolektif, yaitu penggunaan media untuk membagi dan mempertukarkan informasi, ide, dan pengalaman serta mengembangkan hubungan-hubungan, dan penggunaannya pun bervariasi mulai dari hanya instrumental saja sampai yang melibatkan emosi dan perasaan. Nah, ini bisa diperoleh melalui media-media chat yang seperti WhatsApp, Facebook, dan yang lainnya. Tentunya ada perbedaan antara media yang lama dan media yang baru. Yang pertama dari tingkat keinteraktifan, yaitu diindikasikan bahwa dengan rasio respon atau inisiatif bagi pengguna untuk menentukan dan berinteraksi langsung dengan sumber atau pengirim. Kedua, tingkat kehadiran nuansa sosial yang dirasakan oleh pengguna sehubungan dengan kontak sosial yang dapat termediasi dengan internet. Ketiga, tingkat otonomi penggunaan, yaitu suatu tingkatan di mana pengguna merasakan adanya kontrol dari isi atau penggunaan media, sedikit atau banyak kontrol tergantung pada sumber. Keempat, tingkat kesenangan,
di mana berkenaan dengan hiburan, kesenangan dalam progres penggunaan maupun efek yang ditimbulkan media. Yang kelima, tingkat privasi, yaitu berkenaan dengan penggunaan media atau tipe dan pilihan isi yang disediakan. Nah, dari situlah kita bisa mengetahui antara perbedaan media lama maupun media baru, sehingga ada perbandingan antara media lama atau media konvensional dengan media baru. Tentunya harus kita benar-benar bisa memfilter dalam cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya dari media tersebut tidak kita pungkiri bahwa proses digitalisasi pada saat ini juga perlu kita perhatikan, karena digitalisasi adalah proses yang mana semua teks dan makna simbolik yang dapat decoding atau disimpan dalam berbagai bentuk media dapat direduksi menjadi suatu kode binari sehingga dapat disamakan dalam proses produksi, distribusi, dan penyimpanan. Hal tersebut tentunya berimplikasi pada desentralisasi informasi dan pengetahuan di masyarakat. Pada proses produksi saat ini berbagai perangkat teknologi memungkinkan dan memudahkan kepada hampir semua orang untuk menghasilkan atau memproduksi karya sendiri, misalnya membuat film, musik, atau karya tulis dan desain. Begitu pula pada proses reproduksinya. Nah, dalam proses penyimpanan kita bisa menggunakan CD, USB, DVD, PCD, dan berbagai macam format file di antara JPEG, FP, MP3, MP4, dan untuk menyimpan karya-karya kita yang sudah kita buat. Nah, untuk proses distribusinya tentu orang bisa memanfaatkan jaringan internet maupun media lain untuk menyebarkan kreativitas karya dan ide pemikirannya. Mungkin dari penjelasan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa perkembangan yang sekarang sudah semakin pesat, yaitu salah satunya adalah perkembangan media yang terkait dengan digitalisasi. Kita harus benar-benar bisa menyiapkan pengetahuan kita, mental kita untuk bisa menggunakan media-media yang sekarang sudah semakin berkembang pesat. Dan untuk hari ini Bapak akan memberikan tugas kepada para mahasiswa. Carilah contoh dari media lama maupun media baru tentang proses perkembangannya dari proses media lama ke media baru, sehingga kalian bisa kerjakan di Microsoft Word, dan untuk proses pengumpulannya akan kita bahas di pertemuan ke-7. Tentu saja mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.